Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hujan deras yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi sejak sore kemarin hingga dini hari tadi membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Dan ini adalah visual di mana banjir yang melanda wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Visual ini adalah visual pagi ini di mana ketinggian banjir mencapai 1,5 meter merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat. Banjir merendam permukiman warga di perumahan Sawangan Asri, Depok, Jawa Barat sejak Senin malam. Intensitas curah hujan yang tinggi membuat luapan air kali yang berada tepat di samping perumahan ini membuat rumah warga terendam banjir. Sejumlah warga bahkan harus dievakuasi dengan perahu karet, saudara. Mulai jam 10 malam, Bang. Jam 10 malam tadi. Dari air itu dari mana sih, Pak? Air dari kali kan, kalau limbas di sini kan nggak ada pintu airnya. Jadi langsung gitu. Terus tambahan memang air hujannya memang dari sore, jadinya debit airnya mungkin lebih banyak kali ya. Bisa lewat dari tanggul kali kan berarti lebih besar airnya nggak seperti biasanya. Ini udah pada dievakuasi semua, Pak? Sudah dievakuasi semua. Tidak hanya di Sawangan, Depok, Jawa Barat, saudara, banjir juga merendam wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Yang Anda saksikan ini adalah visual di mana banjir merendam rumah warga di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur setelah hujan deras dengan intensitas tinggi sejak sore kemarin hingga dini hari tadi. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta Timur. Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di sana. Selamat pagi, Tifal. Selamat pagi, Tifal. Tifal bisa mendengar Adisti di studio? Iya, Adisti, selamat pagi. Ya, Ya. Tifal, bisa Anda laporkan bagaimana kondisi banjir di pagi hari ini setelah kita tahu sejak sore kemarin hujan deras melanda hampir seluruh wilayah Jabodetabek. Bagaimana kondisinya di Kebonpala, Jakarta Timur pagi hari ini? Dibandingkan 2,5 jam yang lalu saat laporan pertama saya sampaikan di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kondisinya sudah jauh berbeda. Ada perbedaan signifikan dari sini. Tinggi muka air yang sampai di permukiman warga di Kebonpala, persisnya di RW 5, Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, terbukti bertambah sesuai dengan analisis Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta. Awalnya di saat itu tinggi muka air di tiang ukur berada di bawah 150 cm atau masih berada di zona kuning, namun sekarang tingginya sudah hampir mendekati 200 cm atau 2 meter. Di titik saya melaporkan sekarang, posisi air saat itu di pukul 6 pagi masih kisaran 5-10 cm, namun sekarang sudah bertambah lagi, sudah selutut saya kira-kira dalam rentang 50 hingga 60 cm. Yang Anda lihat di belakang saya sekarang adalah upaya dari tim gabungan. Ini dari tim Sudin SDA Jakarta Timur bersama dengan Satuan SAR Polda Metro Jaya memantau keadaan warga sambil juga membantu proses evakuasi warga yang mungkin saja akan melakukan aktivitasnya secara normal begitu, walaupun ada beberapa tadi saya lihat beberapa warga memilih untuk tetap beraktivitas seperti biasa, berkantor, bekerja di tempat-tempat yang berbeda begitu, tersebar di beberapa titik. Namun ada beberapa warga lain yang memilih untuk tetap berada di kediaman mereka masing-masing, memilih mengamankan diri dan harta benda di lantai 2 rumah masing-masing dengan alasan tertentu. Yang terlihat sekarang adalah satuan gabungan ini masih melihat keadaan warga yang masih berada di kediaman masing-masing dan akan membantu proses evakuasi. Entah mereka akan memilih untuk berpindah ke titik-titik pengungsian yang tersedia, entah itu di SD Negeri 1 Kampung Melayu ataupun juga di masjid-masjid terdekat dari titik banjir ini, atau di rumah kerabat mereka yang posisinya tidak berjauhan dengan lokasi banjir di Kebonpala ini, persisnya di RW 5 Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur. Tapi begini kondisinya, Adisti, yang jadi tantangan yang saya baca sejauh ini dari petugas gabungan, spesifiknya lagi dari tim SAR Polda Metro Jaya, yang menjadi tantangan adalah kondisi air saat ini makin tinggi. Bahkan ada laporan bahwa jauh di dalam sana, lebih dari 100 meter dari titik laporan kami,
kemungkinan air sudah hampir mencapai 2,5 meter. Sementara di sisi lain, perahu yang dimiliki tim SAR hanya ada 1 unit dan ruang untuk menampung para warga yang hendak dievakuasi dengan alasan tertentu ini terbatas, sehingga inilah yang membuat tim satuan gabungan masih tetap bersiaga di sini. Entah itu polisi dari SAR Polda Metro Jaya maupun sekarang yang ikut bergabung adalah dari suku Dinas Sumber Daya Air Kota Jakarta Timur dan juga dari BPBD setempat. Ini sifatnya dinamis, mereka akan mengikuti keadaan sekitar ataupun juga dari laporan warga yang mungkin saja memilih untuk tetap berada di kediaman mereka, memastikan mereka dalam keadaan aman di titik mereka masing-masing, di tempat kediaman mereka, ataupun mereka memilih untuk mengungsi di area-area terdekat. Terakhir kali yang saya ketahui dari informasi BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, di pukul 12.30 malam tadi sempat dilaporkan bahwa area ini akan berpotensi menerima kiriman air dari Kali Ciliwung dan membuat potensi tinggi muka air ataupun juga tinggi banjir bertambah signifikan begitu ya untuk kawasan Jatinegara Jakarta Timur atau persisnya di Kampung Melayu. Namun laporan terakhir yang kami pantau ini dari akun ex BPBD DKI Jakarta, ini dilaporkan pada 2 jam yang lalu sekitar pukul 6 pagi bahwa akses ataupun juga pos pantau Depok ini sudah turun statusnya ke level siaga 2. Sehingga untuk aliran yang menuju atau dari pantauan ini menuju ke arah Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur ini sudah turun. Namun yang perlu dicermati lagi adalah potensi perubahan cuaca. Sekarang yang saya lihat atau yang saya alami di sekitar sini sejak pukul 6 pagi tadi, belum ada guyuran hujan dengan berbagai intensitas, entah itu ringan ataupun gerimis begitu ya, sampai dengan saat ini. Bahkan sekarang kondisi cuacanya terbilang cerah begitu. Dan yang terakhir kali dilaporkan oleh BPBD DKI Jakarta, justru yang statusnya sekarang berada di level siaga, di laporan terakhir kali di pukul 6 pagi tadi berpindah ke pos pantau Angke Hulu. Nah, dilaporkan terakhir kali oleh BPBD DKI Jakarta dengan berubahnya status di pos pantau Angke Hulu menjadi bahaya atau siaga 1, antisipasi bahwa banjir akan terjadi di titik yang lain. Ini sebagai informasi tambahan juga untuk Anda warga Jakarta. Antisipasi kemungkinan tinggi muka air akan bertambah di kawasan Kembangan Selatan, Duri Kosambi, Rawabuaya, lalu ada juga Kembangan Utara, Kedaung Kaliangke, lalu ada Cengkareng Timur, Kapuk Muara, dan Kamal Muara. Sementara untuk zona pos pantau Depok yang ikut memantau potensi aliran air di kawasan Kampung Melayu Jatinegara ini justru turun statusnya menjadi level 2 atau siaga. Meski begitu, warga diminta untuk tetap mengantisipasi potensi curah hujan kembali terjadi. Mengingat kalau saya merujuk lagi dari informasi BMKG lewat aplikasi info BMKG belum lama ini, ada kemungkinan atau perkiraan curah hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi siang nanti sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Itu untuk kondisi banjir. Sementara kondisi warga bagaimana? Beberapa warga sejak pagi tadi di pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat sudah menyatakan kepada saya ada yang sebagian memilih untuk mengevakuasi barang-barang berharga mereka ke tempat evakuasi terdekat, entah itu di Sekolah Dasar Negeri 1 Kampung Melayu ataupun juga di masjid-masjid terdekat di sekitar perkampungan warga ini. Namun ada juga yang memilih untuk tetap menghuni kediaman mereka masing-masing, mengingat kondisi warga di sini memiliki rumah dengan lantai 2 dan mereka memilih untuk mengamankan harta benda dan barang-barang berharga serta anggota keluarga mereka untuk naik ke lantai atas rumah sembari memastikan bahwa seluruh keadaan tetap kondusif. Nah, inilah yang kemudian jadi bahan pertimbangan dari SAR Polda Metro Jaya yang berjaga di sini. Tadi dalam obrolan saya beberapa saat yang lalu, dalam satu shift itu ada 8 anggota bekerja selama 24 jam memastikan warga ini tetap dalam keadaan aman, kediaman mereka tetap keadaan kondusif begitu ya selama momen kita masih melihat penanganan ataupun juga pencegahan potensi-potensi banjir lainnya begitu, sambil juga membantu proses evakuasi dengan barang-barang yang saya katakan serba terbatas. Hanya ada 1 unit perahu karet yang dimiliki oleh tim SAR Polda Metro Jaya, itu pun juga dibantu secara personel begitu, secara SDM-nya dibantu lagi oleh suku dinas SDA Jakarta Timur dan juga BPBD setempat. Yang terlihat karena muka air sudah makin bertambah, ini saya makin merasakan bahwa tinggi air makin bertambah, ini sudah melewati lutut saya, ini kira-kira sudah lebih dari 70 cm posisinya sekarang.
ini kondisi yang sekarang terlihat, bahkan genangan air yang muncul awalnya ini belum terlihat di sini, bahkan sampai ke gang warga di sebelahnya. Ini yang menunjukkan bahwa perakiraan ataupun analisis dari BPBD ini terbukti bahwa aliran air yang ada di Kali Ciliwung ini sudah makin meninggi di kawasan Kampung Melayu Jatinegara Jakarta Timur ini, sehingga inilah yang patut diantisipasi oleh warga sekitar yang menjadi korban dari banjir di Kebon Pala ini, Adisti. Oke, saya meminta untuk Anda dan juga juru kamera serta driver juga tetap waspada karena tadi Anda mengatakan memang ketinggian air ini sudah semakin lama semakin terasa begitu ya, bahkan sudah mencapai 200 cm begitu di beberapa wilayah. Tifal, terkait dengan warga ada yang kemudian mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, ada juga yang kemudian masih berada di lantai 2 rumah mereka. Soal aliran listrik sendiri seperti apa? Apakah memang sudah dipadamkan semenjak ketinggian air ini sudah mulai meninggi 200 cm? Karena kan kita juga tahu hujan akan kembali melanda wilayah Jabodetabek ini biasanya di sore hari. Tifal. Kalau saya ambil sampel di rumah sebelah saya ini, aliran listriknya masih terlihat karena lampu masih menyala di sini. Meteran juga masih menyala di situ, sehingga ini juga yang perlu diantisipasi. Saya sudah harus mengonfirmasi lagi hal ini dari otoritas terkait, apakah akan ada upaya pemadaman secara massal sementara selama masa banjir ini, atau ada penanganan lain sesungguhnya. Tapi setidaknya yang saya lihat demikian. Ini juga yang masih kami cermati perkembangannya, termasuk upaya evakuasi terhadap para warga ini. Mengingat luas muka air ini makin bertambah begitu ke gang lain yang berada di sekitarnya, belum lagi muka air sudah hampir menginjak angka 200 cm, sudah masuk ke level 2 meter, bahkan lebih dalam lagi angkanya 2,5 sampai 3 meter, mengingat jarak dari kampung warga ini ke Kali Ciliwung itu jaraknya bisa ya 100 meteran lebih sedikit begitu. Saking dekatnya ini bisa memicu kemungkinan-kemungkinan tertentu, kemungkinan bertambahnya tinggi muka air ataupun juga tinggi banjir di sekitar sini kalau terjadi sewaktu-waktu intensitas hujan ataupun juga kiriman dari daerah luar begitu yang akan menuju ke Kali Ciliwung dan merembet ke permukiman warga. Saya mau coba tunjukkan ke hadapan Anda keadaan sekarang. Septa Yoga Pratama mau coba tunjukkan visual terbaru ini proses evakuasi terhadap warga yang awalnya memilih untuk berada di kediaman, ini tampaknya akan coba melakukan aktivitas atau mungkin evakuasi. Ini tantangannya sekarang. Anda bisa lihat tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, dengan perahu yang terbatas, ruangnya tidak bisa menampung banyak orang, dan hanya ada satu unit, inilah yang menjadi, saya katakan tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan, dalam hal ini dari SAR Polda Metro Jaya maupun juga tim BPBD DKI Jakarta. Oke Bang, sebentar. Saya memastikan bahwa proses evakuasi ini tetap berjalan dengan baik. Dan Anda perlu pahami juga, Adisti, bahwa area ini masuk dalam area gang dengan ruang yang sangat terbatas, sehingga ya pergerakan kami hanya bisa di sekitar sini, walaupun ya kita paham dengan tinggi air yang dari tiang ukur angka 200 itu sudah tenggelam, sudah tidak terlihat lagi, masih di zona merah. Ini tandanya bahwa tinggi muka air semakin bertambah lagi untuk kondisi sekarang mendekati pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sekali lagi, dengan segala hal yang terlihat saat ini, listrik belum dipadamkan sepenuhnya, masih ada yang mengalir. Ini perlu juga diantisipasi oleh warga sekitar, terutama mereka yang masih memilih untuk tetap berada di kediaman masing-masing, memilih mengevakuasi ke lantai 2 rumah mereka, Adisti. Oke, tadi Anda menyebutkan sampai saat ini baru ada 1 perahu karet ya untuk mobilitas begitu ya ketika ada warga yang ingin mengevakuasi diri. Ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa nantinya akan ada penambahan perahu karet ya, karena juga kan kita lihat ini merupakan gang-gang sempit ya, Tifal ya, untuk bisa menjangkau lokasi mereka yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing ketika nanti sore, siang menjelang sore nanti ketinggian muka air makin bertambah, Tifal. Sudahkah ada informasi apakah nanti akan ada penambahan perahu karet lagi dari pemerintah Provinsi Jakarta untuk bisa mempermudah akses evakuasi terhadap warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing, Tifal?
Tifal? Mohon maaf Adisti, saya tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Boleh diulang lagi, mohon maaf. Oke, Tifal, tadi saya melihat perahu karet yang ada di sana, di lokasi ini baru satu unit. Sementara proses evakuasi masih terus dilakukan. Apakah sudah ada informasi akan ada penambahan perahu karet lagi untuk di lokasi banjir di Kebon Pala supaya bisa mempermudah akses ketika warga ingin dievakuasi? Tifal? Masih butuh konfirmasi lagi soal ini, terutama dari pihak BPBD setempat, apakah akan ada penambahan lain atau justru ada antisipasi lain. Cuman yang saya pahami begini Adisti, dengan sikap warga beberapa waktu kebelakang, setidaknya dari kemarin hingga hari ini yang masih tergenang banjir area Kebon Pala ini, tapi sebagian lainnya memilih untuk menetap di kediaman masing-masing. Posisi dari tim SAR gabungan, baik itu dari polisi, BPBD maupun juga suku dinas sumber daya air Jakarta Timur, ini posisinya bersiaga saja saat warga membutuhkan bantuan untuk evakuasi, entah itu untuk berkegiatan di luar area rumah mereka yang tergenang atau memilih untuk evakuasi ke titik terdekat. Dengan membaca situasi ini, posisinya mereka hanya bersiaga saja di sekitar Kampung Kebon Pala ini, belum lagi dengan personel yang saya katakan jumlahnya bisa terbatas dengan pantauan yang terbilang cukup masif juga begitu, dengan berbagai kemungkinannya, plus dengan tinggi muka air yang masih terus bertambah sampai dengan sekarang. Jadi yang saya cermati sejauh ini, yang saya pahami sejauh ini, bahwa perahu yang disiapkan sampai dengan saat ini baru ada satu yang terlihat di layar kaca yang berwarna kuning dengan tulisan polisi itu. Dan butuh lagi konfirmasi apakah akan ada penambahan atau tidak sejauh ini, begitu Adisti. Oke, nanti kami akan update lagi bagaimana perkembangan dari banjir di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur. Terakhir, Tifal, apakah di sana ada pemfokusan soal lokasi posko pengungsian untuk warga di Kebon Pala, Jakarta Timur dan juga pendistribusian bantuan logistik? Apakah sudah terdistribusi dengan baik di sana, Tifal? Baik, sepertinya komunikasi kami terputus dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa yang berada di Kebon Pala, Jakarta Timur, di mana tadi sudah melaporkan ketinggian muka air yang merendam wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur ini semakin tinggi. Kalau tadi di jam 6 pagi, menurut laporan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa ini berada di 100 cm, tapi kemudian di hampir pukul 9 ini, ketinggian muka air sudah mencapai 200 cm. Ini tentu saja menjadi kewaspadaan tersendiri bagi warga di wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur yang masih bertahan di rumah mereka, khususnya di lantai 2, karena dikhawatirkan ketika intensitas hujan kembali tinggi di siang atau sore nanti, dikhawatirkan ketinggian muka air ini akan semakin tinggi, begitu ya. Tentu saja warga diimbau untuk bisa mengevakuasi diri ke lokasi yang lebih aman. Baru ada satu perahu karet yang bertuliskan dari polisi, begitu ya, untuk proses evakuasi terhadap warga yang ingin berpindah atau mengevakuasi ke lokasi yang lebih aman. Nanti kami akan mengupdate lagi bagaimana banjir yang merendam wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Informasi lebih lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV.